Kita akan melihat langsung bagaimana kondisi dan situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah tersambung dengan rekan Marcelina Tumundo langsung dari PN Jaksel. Selamat siang Marcel. Marcel, poin apa saja yang menjadi pembahasan hakim dan JPU dalam sidang hari ini? Ya, Valencia, tadi persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Richard Eliezer sebagai terdakwa baru saja selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi persidangan berjalan tidak begitu lama karena apa yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan tadi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikannya dalam persidangan sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa-terdakwa lainnya. Apa yang didalami dari majelis hakim ataupun oleh pihak jaksa penuntut umum ini masih terkait dengan sejumlah kronologi, terutama adalah ketika Richard Eliezer menerima sejumlah perintah dari Verdi Sambo. Ada beberapa keterangan yang memang diperjelas, terutama setelah majelis hakim ini kemarin mendatangi langsung TKP Rumah Saguling ataupun Rumah Dinas Duren 3, melihat bagaimana pemetaan kedua rumah tersebut, kemudian juga melihat posisi dari para terdakwa, terutama ketika di Rumah Dinas Duren 3, dan apa saja temuan dari pihak majelis hakim ini kemudian dikonfirmasi atau dikonfrontasikan kepada Richard Eliezer yang duduk sebagai terdakwa dalam persidangan tadi. Misalnya ketika majelis hakim ini menanyakan soal adanya pemberian perintah dari Verdi Sambo di rumah dinas atau maksud kami di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Di situ diceritakan oleh Richard Eliezer bahwa ia mengaku menerima perintah untuk membunuh dari pihak Brigadir Yosua, dan sebelumnya Richard Eliezer menceritakan bahwa Verdi Sambo membagikan adanya sebuah skenario yang kita ketahui saat ini adalah skenario tembak-menembak karena suatu kejadian yang sudah dialami oleh Putri Chandrawati di rumah Magelang. Nah, kemudian tadi juga sempat didalami terkait dengan adanya jarak antara rumah Saguling dan juga rumah dinas Duren 3. Di situ menurut temuan dari majelis hakim berdasarkan kegiatan cek TKP kemarin, bahwa majelis hakim kemudian mengetahui bahwa jarak dari kedua rumah ini sebenarnya tidak begitu jauh, sehingga Richard Eliezer juga membenarkan bahwa waktu yang ia miliki ketika berjalan dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 tanggal 8 Juli lalu ini juga sangat singkat. Bahkan jarak kedatangan antara rombongan Putri Chandrawati bersama dengan Richard, Kuat, Ricky dan juga Brigadir Yosua ini berjarak tidak jauh atau tidak lama, hanya sekitar 5 menit dengan kedatangan dari pihak Verdi Sambo. Di situ yang kami tangkap ini sebetulnya tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Richard Eliezer selaku terdakwa untuk kemudian melakukan semacam eksekusi sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Verdi Sambo dari rumah Saguling. Lalu keterangan dari terdakwa tadi berlanjut dengan pendalaman soal peristiwa penembakan atau di TKP Rumah Dinas Duren 3. Di situ hakim mendalami lagi sebetulnya posisi dari setiap terdakwa, tidak hanya Richard tapi juga terdakwa lain seperti Kuat dan Ricky ini berada di mana. Dan menurut Richard bahwa seluruh terdakwa termasuk Ricky dan juga Kuat ini berada di bagian tengah dari rumah itu, atau sebetulnya jarak mereka tidak begitu jauh, sehingga apa yang sebetulnya didalami oleh hakim ini dan termasuk juga yang didalami oleh jaksa adalah apakah terdakwa lain Ricky dan Kuat ini turut melihat atau mendengar Verdi Sambo ini menembak Brigadir Yosua juga. Di situ Richard Eliezer mengaku bahwa sebetulnya kalau menurut apa yang dia lihat dan dia alami, jarak dari para terdakwa ini tidak begitu jauh, sehingga seharusnya setiap terdakwa ini juga mengetahui peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Duren 3 tersebut. Selain itu tadi juga didalami terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang ataupun handphone yang dijanjikan oleh Verdi Sambo kepada Richard Eliezer setelah terjadinya peristiwa penembakan tersebut. Dan hal itu juga masih sama konsisten disampaikan oleh Richard Eliezer bahwa ia mengaku dijanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah, kemudian diarahkan oleh pihak Verdi Sambo untuk mengganti handphonenya sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh pihak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bahkan dalam beberapa keterangannya tadi Richard Eliezer mengatakan bahwa
terdakwa Putri Chandrawati ini juga turut ada, baik itu di rumah saguling ataupun di rumah dinas Duren 3 ketika diceritakan terkait dengan skenario tembak-menembak maupun ketika peristiwa penembakan itu terjadi. Setelah adanya permintaan keterangan dari pihak terdakwa khususnya Richard Eliezer hari ini, tadi persidangan sebelum ditutup sempat ada diskusi antara JPU dan majelis hakim soal agenda berikutnya. Yang kita ketahui adalah pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Pihak JPU awalnya meminta waktu selama 2 minggu untuk bisa merumuskan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer, tetapi kemudian pihak majelis hakim menargetkan agar dalam 1 minggu ke depan JPU sudah bisa memberikan atau membacakan tuntutan mereka terhadap terdakwa Richard Eliezer. Valen. Baik, Marcel, kemudian apa tadi yang disampaikan oleh orang tua dari Richard Eliezer, kemudian apa yang disampaikan penasehat hukumnya juga? Ya, usai sidang digelar tadi pihak kedua orang tua Richard Eliezer, yakni sang ibu Rinneke Pudihang dan ayahnya Yunus Lumiu sempat memberikan sedikit tanggapan atau pernyataan kepada pihak awak media. Mereka mengucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang sudah terlibat dalam proses membuat terangnya kasus ini. Tadi dijabarkan oleh Rinneke Pudihang, ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, kemudian kepada Kapolri, kepada Kabareskrim, dan seluruh jajaran dari Polri yang sejak awal proses penyidikan ini sudah terlibat untuk membuat terang peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua ini. Kemudian juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan sampai dengan detik ini. Tadi juga disampaikan oleh Rinneke Pudihang bahwa ia turut merasakan apa yang dirasakan saat ini, duka cita mendalam oleh keluarga dari Brigadir Yosua. Pihak dua keluarga ini, baik keluarga Brigadir Yosua maupun keluarga Richard Eliezer ini sudah bertemu dan mereka mengaku ini sudah saling bisa bercakap-cakap begitu, dan tentunya mengharapkan proses hukum ini bisa berjalan dengan baik sampai nantinya putusan. Bahkan tadi kami juga sempat menanyakan apa sebetulnya yang diharapkan dari pihak keluarga terkait dengan vonis Richard Eliezer. Mereka mengaku menyerahkan sepenuhnya proses persidangan ini sampai kepada pihak putusan, tentu diharapkan yang terbaik sesuai dengan fakta-fakta yang sudah kita dengarkan bersama dalam proses persidangan yang sudah berjalan dari pertengahan bulan Oktober ini. Kemudian tadi pihak ayah dari Richard Eliezer, yakni Yunus Lumiu, ini hanya memberikan sedikit tanggapan yang intinya adalah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam proses penegakan hukum persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Kemudian tadi juga ditambahkan oleh pihak kuasa hukum dari Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi, bahwa yang sudah disampaikan oleh Richard Eliezer sebagai terdakwa dalam persidangan tadi ini adalah sebuah bentuk penegasan komitmen dari Richard Eliezer dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai terdakwa tapi juga sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Tentu apa yang disampaikan oleh Richard ini juga di bawah pengawasan dari LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Diharapkan apa saja keterangan yang sudah diberikan oleh Richard ini bisa membantu pihak majelis hakim juga untuk nantinya memberikan putusan yang seadil-adilnya tidak hanya bagi Richard tetapi juga bagi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya. Tadi juga dibenarkan oleh pihak tim kuasa hukum bahwa agenda persidangan selanjutnya ini diagendakan pada hari Rabu pekan depan. Valen. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.